Bab 46 Pangeran Sombong yang Sombong Tampan. Suara dingin dan kuat Wu Zhangkong menyebabkan seluruh kelas tenang dalam ketakutan. Memproses. Saya Zhou Zhangqi. Jiwa bela diri saya adalah kera titan. Kekuatan jiwa di peringkat 11. Tujuan saya adalah menjadi sistem kekuatan Battle Soul Master. Terima kasih. Jiwa bela diri adalah Light Dragon Dagger. Kekuatan jiwa di peringkat 18. Sistem agility bertempurlah dengan guru jiwa. Ketika kata-kata peringkat 18 keluar, seluruh kelas langsung terkejut. Seorang anak berusia 9 tahun dengan peringkat 18 kekuatan jiwa. Ini benar-benar jenius. Selain itu, dia sebenarnya adalah Battle Soul Master. Setelah 2 peringkat kekuatan jiwa lagi, ia akan menjadi jiwa agung. Siapapun yang mampu menjadi Soul Grandmaster sebelum berusia 12 tahun memenuhi syarat untuk disebut jenius. Pada akhirnya, puncak kelas adalah peringkat kekuatan jiwa Xie. Bahkan, kekuatan jiwa peringkat 12 Yun Xiao dianggap cukup tinggi karena mayoritas siswa masuk dengan kekuatan peringkat 11 jiwa. Adapun jiwa bela diri mereka, ada segala macam keanehan fantastis. Tetapi tidak ada dari mereka yang sangat kuat. Tentu saja, Blue Silver Grace dari Tang Wulin masih yang terburuk dari mereka semua. Fakta ini praktis dibakar. Mulai besok, kelas akan resmi dimulai. Gaya mengajar saya sedikit berbeda dari guru lain. Jadi jika Anda takut sakit, kelelahan, atau sakit, cepat-cepat pindah sekolah atau memikirkan cara untuk mengubah kelas. Mereka yang tetap harus mempersiapkan diri secara mental. Itu saja. Kelas diberhentikan. Setelah sosok tinggi Wu Zhangkong keluar dari ruang kelas dengan sepasang kakinya yang panjang, ruang kelas meledak dengan obrolan. Hampir semuanya mendiskusikan guru yang dingin dan tampan ini. Ayo pergi. Kamu masih harus memenuhi janjimu. Xie memandang ke arah Tang Wulin saat dia berbicara. Meski masih pagi, kelas mereka sudah berakhir. Kelas tidak akan secara resmi dimulai untuk mereka sampai hari berikutnya. Baiklah. Tang Wulin berdiri dan memimpin jalan keluar. Begitu Tang Wulin berjalan melewati ambang pintu, dia mendapati bahwa seluruh lantai dipenuhi oleh kakak kelas yang ribut. Apa yang mereka lakukan? Hah, Tang Wulin. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang akrab terdengar. Tang Wulin berbalik ke arah suara itu. Tetapi pemiliknya yang elegan telah tiba di depannya. Itu adalah saudara perempuan senior dari akademi lanjutan yang menyambutnya kemarin. Liu Yuxin, kakak senior. Tang Wulin mengungkapkan senyum. Dia memiliki kesan yang sangat baik padanya. Wulin, Anda berada di kelas 5. Tang Wulin mengangguk. Jiwa bela diri saya adalah rumput Blue Silver. Lagi pula itu adalah jiwa bela diri sampah. Secara alami saya hanya bisa masuk kelas 5. Liu Yuxin buru-buru berkata, Tidak. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Saya bermaksud mengatakan, Guru Wu Zhangkong, apakah guru kelas Anda benar? Tang Wulin menjawab, itu benar. Mata indah Liu Yuxin langsung bersinar. Wulin, kakak perempuan senior memiliki masalah yang perlu aku susahkan untukmu. Tang Wulin tertegun tetapi masih berkata, baik. Liu Yuxin meletakkan barang di tangannya dan dengan tenang berkata, ketika kamu memiliki kelas di masa depan, bantu aku mengambil beberapa foto pangeran tampan iblis sombong. Oh. Itu gurumu, Wu Zhangkong. Pangeran tampan sombong yang sombong. Tanya Tang Wulin padanya. Bingung. Wajah cantik Liu Yuxin memerah. Kalian tidak akan tahu ini. Tapi Wu Zhangkong adalah pembunuh wanita nomor 1 di akademi kita. Dengan sikap dinginnya. Terlepas dari apakah itu guru perempuan muda atau siswa perempuan, kita semua menganggapnya mempesona. Dia adalah seorang guru di akademi lanjutan sebelumnya. Tetapi untuk beberapa alasan dia dikirim ke akademi menengah. Selain itu, dia sebenarnya ditugaskan di kelas Anda. Kita semua merasa bahwa ini adalah ketidakadilan terhadapnya. Namun, akademi telah memutuskannya. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Bahkan jika kita semua merindukannya. Bantu kami memotretnya dan kakak senior ini pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Tang Wulin berdiri di sana dengan bodoh. Dia tidak menyangka Liu Yuxin akan memintanya melakukan hal semacam ini. Kakak senior, bukankah ini tidak baik?
Liu Yuxin terkikik. Jangan khawatir tentang itu. Tidak apa-apa. Jika kakak senior membocorkan sedikit informasi tentang Guru Wu kepada Anda, itu pasti akan bermanfaat. Xie tepat di belakang Tang Wulin dan sebenarnya sedikit tidak sabar ketika melihat Tang Wulin berbicara dengan Liu Yuxin. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, keinginan untuk menyeret Tang Wulin hilang. Setelah mendengar keadaan ini, ia mendapatkan pemahaman penting tentang bunga eksotis yang merupakan guru kelas mereka. Liu Yuxin berkata, Guru Wu adalah guru paling tangguh di akademi kami. Dia tidak hanya tampan dan memiliki tubuh yang sangat baik, tetapi dia juga berpengetahuan luas dan multitalenta. Dia juga seorang guru yang luar biasa. Dia bahkan telah berkultivasi ke tingkat yang tinggi. Ada yang bilang dia ahli nomor 1 di akademi kita. Saya pikir saya pernah melihatnya dengan setidaknya 6 cincin jiwa. Itu berarti dia setidaknya seorang kaisar jiwa. Kaisar jiwa. Ini terlalu jauh untuk Tang Wulin bayangkan. Dengan peringkat jiwanya saat ini, praktis tidak mungkin baginya untuk berkultivasi menjadi 6 cincin jiwa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli jiwa roh yang kuat. Jumlah jiwa roh yang bisa diserap manusia terbatas pada apa yang bisa ditanggung oleh kekuatan spiritual mereka. Jiwa roh putih hanya bisa menawarkan 1 cincin jiwa dan saat ini, jiwa guru hanya bisa menyerap hingga 3 jiwa roh. Jika mereka menyerap 3 jiwa roh putih, maka 3 cincin akan menjadi batas mereka. Jiwa roh kuning dapat menghasilkan 2 keterampilan jiwa paling banyak, yang pada dasarnya adalah 2 cincin jiwa. Ini juga alasan mengapa jiwa roh 100 tahun jauh lebih berharga. Sedangkan untuk jiwa roh tingkat tinggi berwarna ungu 1000 tahun dan jiwa roh 10.000 tahun berwarna hitam, Tang Wulin bahkan tidak berani membayangkan mendapatkan salah satu dari mereka. Guru Wu Zhangkong sebenarnya memiliki 6 cincin. Dia sebenarnya orang yang sangat kuat. Issea City hanya memiliki 6 cincin kaisar jiwa. Tetapi lebih dari itu, dia sebenarnya sangat mudah. Baik-baik saja maka, aku akan pergi dulu. Jangan lupa untuk mengambil beberapa foto untukku. Item yang telah dia selipkan ke tangan Tang Wulin sebenarnya adalah kamera jiwa. Kakak senior, Tang Wulin berteriak. Tetapi Liu Yuxin sudah melarikan diri. Dia sangat cepat dan benar-benar mengejar Guru Wu Zhangkong. Anda harus memberikan kamera itu kepada orang lain untuk diamankan terlebih dahulu. Anda tidak ingin memecahkannya, kata Xie dengan dingin. Tidak apa-apa. Ayo pergi, kata Tang Wulin sambil melirik Xie. Manfaat yang ia peroleh dari meditasi hari sebelumnya tidaklah kecil. Tanpa diduga, area yang paling dia tingkatkan bukan menempa, tapi bertarung. Itu adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Selain tekanan yang diberikan Xie padanya, dia merasa bahwa pemahaman yang dimilikinya untuk jiwa bela dirinya telah meningkat. Ini adalah alasan mengapa dia tidak menolak pertempuran hari ini. Majikannya mengatakan bahwa Blue Silver Grace-nya adalah varian jiwa bela diri. Jadi itu bukan sampah murni lagi. Setelah keluar dari sekolah, Tang Wulin bertanya kepada Xie, kemana kita akan pergi? Xie menjawab, kita akan pergi ke Issea Park. Tidak banyak orang di sana, jadi Anda bisa merasa nyaman. Saya akan menemukan seseorang untuk mengobati cedera Anda. Tang Wulin hanya berkata, fakta akan membuktikan diri. Bab 47 Pertempuran Issea Park. Issea Park tidak jauh dari Akademi Issea. Seseorang dapat mencapai taman setelah 10 menit berjalan kaki dengan mengikuti jalan setapak di samping pintu keluar akademi. Taman dapat diakses oleh publik tanpa biaya sama sekali. Karena masih pagi, taman dipenuhi dengan banyak warga melakukan latihan pagi mereka. Ketika seseorang berjalan ke taman, indera mereka akan disambut dengan aroma parfum alami, perpaduan aroma tanaman yang renyah dan manisnya bunga dari bunga, yang menyegarkan pikiran mereka. Tang Wulin merasa dirinya secara bertahap santai. Blue Silver Grace-nya adalah tanaman jiwa bela diri. Dan dia saat ini dikelilingi oleh ladang-ladang Blue Silver Grace. Ini adalah lingkungan yang paling dicintainya. Dia memiliki pemikiran yang samar bahwa jika dia bermeditasi di sini, hasilnya akan jauh lebih baik daripada jika dia bermeditasi kembali di asrama. Dia sudah membuktikan hal ini ketika dia kembali ke rumah di kota Glorybound.
Tetapi tidak mungkin membandingkan kebun kecil di rumah dengan taman ini dengan batas-batasnya yang tak berujung. Perbedaan ukuran itu tidak ada bandingannya. Xie tidak terkejut bahwa dia bukan yang pertama datang. Dia berjalan santai dan dengan sangat akrab ke bagian terdalam dari taman. Mengikuti jalan berkerikil menuju taman. Orang akan menyadari perbedaan dalam ukuran pohon. Semakin dalam ke taman, semakin besar jadinya. Issea Park memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Jauh sebelum Akademi Issea didirikan. Dengan sejarahnya yang kaya, taman ini berisi banyak varietas pohon langka. Saat ia bergerak lebih dalam ke taman, Tang Wulin secara bertahap merasa lebih baik. Perasaan kembali ke alam ini menghidupkan kembali jiwa bela diri di dalam dirinya. Tempat yang bagus. Saya akan kembali lagi, pikir Tang Wulin. Ketika mereka mencapai bagian terdalam dari taman, di mana mereka tersembunyi dengan baik dari yang lain. Xie berhenti di tengah area terbuka. Ini dia. Dia berbalik menghadap Tang Wulin. Tang Wulin berhenti pada saat yang sama. Mengembalikan tatapan waspada pada Xie. Aku akan adil padamu. Karena saya seorang master sistem agility pertempuran jiwa. Saya akan mundur 50 meter. Ketika saya katakan mulai, Anda bisa bergerak. Ketika dia berbicara, Xie mulai bergerak mundur. Dia menolak untuk mengambil keuntungan dari Tang Wulin. Apalagi tidak dengan harga dirinya yang begitu tinggi. Tang Wulin tidak mengeluarkan suara. Sebagai gantinya, pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar dari pertandingan mereka sebelumnya. Warna kuning jiwa bela diri Xie ketika dia melepaskannya selama pertandingan tempo hari masih jelas dalam benaknya. Meskipun dia belum berhasil menangkap jiwa roh Xie, jelas baginya bahwa warna itu berarti Xie memiliki jiwa roh 100 tahun. Jiwa roh 100 tahun secara alami akan memiliki keterampilan jiwa 100 tahun. Tang Wulin tidak yakin tentang kekuatan-kekuatan itu. Apakah kamu siap? Suara Xie datang kepadanya dari jauh. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan memusatkan pandangannya. Ayo mulai. Xie menjawab balik dengan dingin. Aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara keterampilan kita. Saya akan membuat Anda membayar untuk rasa malu yang telah Anda lakukan untuk saya. Mulai. Begitu dia mengakhiri kata-katanya, dia terbang ke arah Tang Wulin seperti panah yang dilepaskan. Ketika Xie bersiap untuk lari cepatnya, dia telah memposisikan dirinya rendah, memberi orang lain gambar dirinya memeluk tanah. Cincin cahaya kuning muncul di bawah kakinya. Seperti hari sebelumnya, Tang Wulin memperhatikan bahwa ketika ia melepaskan roh-roh 100 tahun ini, bilah panjang 35 cm yang tampaknya terbuat dari kristal berwarna kuning muncul di tangan kanannya. Saat Xie melesat maju, belati yang menyertainya menghasilkan geraman naga samar. Tang Wulin juga merilis Blue Silver Grace-nya dalam kurun waktu singkat. Seekor ular rumput kecil bercahaya keemasan muncul di lengannya dan berputar di pergelangan tangannya. Helai Blue Silver Grace seperti anggur terbang keluar. Sementara Tang Wulin memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman praktis. Rumput Blue Silver berkembang dengan kemampuannya untuk mencakup berbagai ruang. Saat bilah-bilah kecil rumput ini mengembang, luas permukaannya meningkat dengan cepat dan membungkus Xie dengan mudah. Masih menggunakan trik yang sama. Jejak penghinaan melintas di wajah Xie. Dia meningkatkan kecepatannya dengan cepat. Xie, yang sebelumnya menyerbu dalam garis lurus ke arahnya, berubah menjadi ilusi. Seketika itu juga, Tang Wulin kehilangan pandangan akan Xie dan kemampuannya untuk menentukan lokasi tepatnya karena kekaburan yang memusingkan di depannya. Xie bergerak melewati celah-celah tenun varian Blue Silver Grace milik Tang Wulin tanpa cedera dan memperpendek jaraknya dengan Tang Wulin. Ini buruk. Jika Bin gagal menjebak lawan saya, maka varian Blue Silver Grace ini tidak lagi berguna dalam pertempuran. Tang Wulin memikirkan hal ini ketika ia menarik tanaman merambat rumput dan mengarahkan mereka ke hadapannya sendiri. Semakin padat tanaman merambat ini, semakin tinggi kemampuan pertahanan yang mereka miliki. Itu adalah ide yang datang kepadanya selama meditasinya malam sebelumnya. Pada saat ini, Xie sudah berada dalam jarak 10 meter dari Tang Wulin. Kecepatan Xie tidak berubah. Sebaliknya, lengannya bergerak lebih cepat.
The Light Dragon Dagger di tangannya berubah menjadi bola cahaya yang meledak yang melepaskan sinar emas tak berujung yang ditujukan tepat pada rumput Blue Silver di bawahnya. Saat itulah Tang Wulin menyadari perbedaan besar antara Xie dan dirinya sendiri. Setiap bilah Blue Silver Grace-nya telah dipotong oleh cahaya yang datang dari Xie Light Dragon Dagger. Meskipun bilah rumput masih utuh, mereka bisa dengan mudah diayunkan. Dengan pisau tajam Light Dragon Dagger memotong rumput Blue Silver-nya. Tang Wulin merasakan kekuatan jiwa di dalam dirinya berkurang dengan cepat. Dalam waktu singkat, kekuatan jiwa Tang Wulin telah berkurang lebih dari 10%. Jika Xie telah menemukan karakteristik kekuatan jiwa Tang Wulin, dia tidak perlu menggunakan serangan sekuat tenaga terhadap Tang Wulin. Teknik ini akan dengan mudah mengosongkan semua kekuatan jiwa Tang Wulin. Saat perisai Blue Silver Grace berpisah, Tang Wulin tidak lagi memiliki pertahanan terhadap serangan Xie yang mendekat. Xie sudah tepat di hadapannya saat itu. Karena Blue Silver Grace tidak lagi berguna, Tang Wulin menembakkan kedua tinjunya ke depan, meledakkan mereka pada Xie. Pada saat yang sama, ia mengendalikan dan menarik semua Grace Blue Silver-nya. Dia berharap dengan melakukan itu, dia bisa berhasil melakukan bin ketika dia mencoba untuk melindungi serangan lawannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia memenangkan pertandingan. Dari sudut pandang yang khas, rumput Blue Silver milik sistem kontrol idealnya akan membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan jiwa bela diri yang termasuk dalam kategori sistem agility. Namun, perbedaan antara Tang Wulin dan Xie terlalu besar dalam hal keterampilan atau pengalaman mereka. Xie hanya memiringkan sedikit untuk menghindari sepasang tinju terkepal Tang Wulin yang telah menghasilkan suara ledakan ringan. Dengan belokan tajam, seperti kilat, dia sudah berada di sisi Tang Wulin. Pada titik ini, Tang Wulin tidak berdaya. Jika ini adalah medan perang, dan Xie memiliki niat untuk membunuh, dia bisa meletakkan pedangnya dengan mudah di leher Tang Wulin. Namun, Xie terdiam sejenak. Dia hanya memiliki pemikiran untuk mengalahkan Tang Wulin dalam pikiran, dan tidak memiliki niat lain. Dia mengubah arah belati, mengayunkan pisau ke pegangannya, dan mengunci sasarannya, pipi Tang Wulin. Aku akan membayarmu untuk pembengkakan yang kau lakukan pada wajahku. Sementara banyak keputusan dibuat dalam pikiran Xie selama sepersekian detik ini, Tang Wulin tiba-tiba tersentak dan memiringkan kepalanya ke bawah, menggunakan bagian belakang tengkoraknya untuk mengetuk pegangan Xie selama waktu yang singkat ini. Namun, tanggapan Xie cepat. Apa yang menjadikan seorang Master Agility System Martial Soul Master pada tingkat penguasaan tertinggi, Tuan akan dapat menghindari pertempuran langsung selama yang mereka inginkan. Ketika lawan akhirnya dipilih, mereka sudah tidak berdaya. Meskipun Xie bangga, analisisnya tentang Tang Wulin tidak dipengaruhi oleh kebanggaan itu dan akurat. Dia tahu dengan jelas bahwa kekuatan Tang Wulin bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dia memutar pergelangan tangannya yang gesit dalam sepersekian detik dan menenggelamkan Light Dragon Dagger ke dalam pundak Tang Wulin. Bab 48 Timbangan Emas. Belati naga ringan menembus bahunya. Xie menahan diri dalam serangan ini karena dia berpikir bahwa seluruh lengan Tang Wulin akan terputus jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tak satu pun dari mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap yang lain. Jadi memberinya pelajaran kecil sudah cukup. Namun, yang mengejutkannya adalah daging bahu Tang Wulin sangat kuat. Bahkan Light Dragon Dagger-nya hanya mampu memotong sekitar 1 inci. Bahkan jika dia telah menahan kekuatannya. Hasil ini terlalu mengejutkan. Darah merah cerah muncul, disertai rasa sakit. Hal ini menyebabkan Tang Wulin kehilangan kendali atas penarikan Blue Silver Grace, meninggalkan rumput lemas di tanah. Saat Light Dragon Dagger didorong ke bawah, Tang Wulin dipaksa berlutut. Setelah tersandung sedikit, dia bisa berdiri kembali. Dia ingin meninju Xie. Tetapi Xie tiba-tiba berputar dan sudah berada di belakangnya. Belati naga cahaya di pundaknya terpelintir, menyebabkan ledakan rasa sakit melesat ke seluruh tubuhnya. Secara khusus, tempat di mana belati naga cahaya menusuknya memiliki energi yang menindas kekuatan jiwanya. Akui kekalahan. Suara Xie bangga setelah membalas kekalahannya melawan tinju Tang Wulin pada hari sebelumnya. Tang Wulin mengepalkan giginya.
Jantungnya yang keras kepala tidak mungkin membiarkannya menyerah pada saat ini. Tepat pada saat itu, rasa sakit di bahunya sepertinya membakar seluruh tubuhnya. Gelombang panas terik menyerbu, menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dia ingin berbicara, tetapi ternyata dia tidak bisa berbicara sama sekali. Aku bertanya padamu, apakah kamu mengakui kekalahan? Xie menekan belati di tangannya saat dia dengan keras mengatakan ini. Tidak. Tang Wulin menggeram dengan sedikit pemberontakan. Xie tertegun sejenak. Dia bertanya-tanya mengapa suara Tang Wulin begitu serak. Bahkan ketika lukanya begitu dangkal. Tanpa sadar. Bahkan dia ingin mengeluarkan belati naga cahaya. Namun pada saat itu, situasi yang tidak terduga terjadi. Belati naga cahaya yang menusuk ke bahunya mengeluarkan raungan naga yang menusuk telinga yang mengisi seluruh tubuh Xie dengan jantung berdebar. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengerikan. Darah tiba-tiba berhenti mengalir dari lokasi di mana belati naga cahaya tertanam dan cahaya keemasan mulai keluar dari luka. Bermandikan cahaya keemasan itu, Light Dragon Dagger meluncur sedikit keluar dari lukanya. Menghadapi situasi yang tidak diketahui ini, pikiran pertama Xie adalah untuk mundur. Namun, dia terkejut menemukan bahwa belati naga cahaya praktis menempel pada Tang Wulin. Dan dia tidak bisa mengambil belati naga cahaya sama sekali. Tang Wulin mengeluarkan raungan mengejutkan ketika cahaya emas mengalir keluar dari lukanya. Mencabut belati naga cahaya. Ketika Xie menyaksikan, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba bergegas ke arahnya. Maka dia merasa seolah-olah dia sedang terbang. Seolah-olah dia telah ditabrak kereta jiwa berkecepatan tinggi. Dia segera pingsan. Sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Bang! Xie menabrak pohon besar di kejauhan dan perlahan-lahan meluncur ke bawah batangnya. Tang Wulin setengah berlutut di tanah. Matanya merah seperti sebelumnya. Sementara seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tepat pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia adalah logam yang dikalsinasi dalam tungku. Panas terik di dalam tubuhnya membuatnya bergetar tanpa henti. Namun, dia masih sadar sepenuhnya. Ketika dia meninju Xie beberapa saat yang lalu, dia telah menahan kekuatannya pada saat-saat terakhir. Jika tidak dia takut kalau Xie akan mati. Dia menunduk dan kaget melihat tangan kanannya bersisik. Ini adalah sisik emas berbentuk seperti belah ketupat. Setiap skala sedikit menonjol keluar, memberikan tampilan yang tajam. Kukunya memiliki skala tajam yang menyempit ke suatu titik, mirip dengan cakar tajam. Rumput ular kecil, Gold Light, yang telah memutar lengannya juga telah melepaskan cahaya keemasan redup. Selain itu, seluruh tubuhnya benar-benar memanjang oleh seluruh lingkaran sementara dua mata kecilnya telah memerah. Mirip dengan sepasang batu delima yang berkelap-kelip. Apakah itu alasannya? Bukankah itu roh-roh sampah? Apa penyebab semua ini? Tang Wulin dengan cepat melepas kemejanya dan kaget ketika dia melihat bahwa perubahan itu tidak hanya di telapak tangannya. Sebaliknya, timbangan menutupi seluruh lengan kanannya. Mulai dari tempat belati naga cahaya menusuknya. Sisik emas menyebar sampai ke telapak tangannya. Lengannya memiliki perasaan kekuatan yang tak terlukiskan di dalamnya. Tanpa sadar, dia tiba-tiba meninju dengan lengan kanannya. Ledakan. Ketika dia meninju udara dengan lengan kanannya, bola cahaya keemasan melaju keluar dan memberikan bentuk kepala naga yang tidak jelas saat ia berjalan 1 meter di depannya. Aura yang kuat dari pukulan habis-habisannya mengkonfirmasi kecurigaannya tentang efeknya pada tubuh manusia. Gold Light, apakah kekuatan ini karena dirimu? Tang Wulin bertanya kepada si rumput-rumput kecil yang membungkus pergelangan tangannya. Terkejut, namun tepat pada saat itu, tubuh rumput ular kecil yang melambung mulai berangsur-angsur kembali ke ukuran aslinya. Sementara sisik emas di lengannya juga mulai menghilang dengan cepat. Beberapa napas waktu kemudian, semuanya kembali normal. Satu-satunya yang tersisa adalah perasaan lelah. Visi Tang Wulin memudar menjadi kegelapan. Lalu dia kehilangan kesadaran. Dia belum mengenakan pakaiannya. Jadi ketika vena emas muncul di tubuhnya sekali lagi, itu terlihat oleh siapapun untuk melihatnya. Secara khusus, garis-garis yang bersinar pada tulang belakangnya sangat cerah. Xie bangun dengan sentakan. Dia masih linglung, tetapi melihat perubahan samar dalam pemandangan.
Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat, dia melihat pemandangan yang akrab. Saat dia mendongak, dia melihat gerbang Issea Academy. Langit sudah berubah gelap. Jadi kata-kata Akademi Issea yang terang sangat jernih. Wulu-wulu, Xie ingin berbicara. Tetapi ia menemukan bahwa semua suara yang dibuatnya benar-benar tidak dapat dipahami. Alis Tang Wulin berkerut dan bertanya kepada Xie. Siapa yang dibawanya di punggungnya? Apa katamu? Wu apa? Kata-kata Xie masih belum jelas seperti sebelumnya. Ketika ia secara bertahap menjadi lebih jernih, Xie menemukan bahwa ia sedang digendong di punggung Tang Wulin. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Menemukan itu bengkak seperti roti. Seluruh wajahnya sudah tebal karena mati rasa. Seperti gelombang pasang. Dia secara bertahap mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Pikiran Xie bergema dengan kata-kata yang dia katakan sebelum dia dan Tang Wulin meninggalkan Akademi Issea. Kita akan pergi ke Taman Issea. Tidak banyak orang di sana. Jadi Anda bisa merasa nyaman. Saya akan menemukan seseorang untuk mengobati cedera Anda. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan 24.000 koin hanya untuk pemukulan. Bab 49 tidak dapat menemukan timbangan emas. Xie penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Jika ini adalah pertama kalinya dia kalah, maka dia akan berpikir bahwa dia telah kehilangan karena kecerobohannya. Namun, ini adalah kedua kalinya dia kalah. Selain itu, dia telah kehilangan sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat membuat kepala atau ekor dari apa yang terjadi. Dia menyentuh bahu Tang Wulin, meraba-raba daerah tempat dia menikamnya. Namun, dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia punya rahasia. Orang ini pasti punya rahasia. Apa itu cahaya keemasan? Xie menenangkan dirinya dan dengan jelas bertanya. Sinar emas. Cahaya emas adalah jiwa rohku. Tangan Tang Wulin berkelip dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian ular rumput kuning, gold light, muncul di telapak tangannya. Aku berbicara tentang cahaya keemasan yang datang dari tubuhmu, kata Xie dengan marah. Tidak hanya orang ini menghinanya. Dia juga menghina kecerdasannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Tang Wulin memaksakan tawa pahit. Bahkan jika aku ingin memberitahumu, aku tidak tahu apa itu. Apakah kamu mengerti? Xie mendengus dingin, mengekspresikan sikapnya terhadap Tang Wulin. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi tercengang ketika mereka melihat Tang Wulin membawa Xie dan membaringkannya di tempat tidur. Zhou Zhangqi langsung bertanya, kamu ingin memukulnya? Namun kamu benar-benar akhirnya terbawa kembali. Pipi bengkak Xie sudah membuat hasil duel menjadi sangat jelas. Ketika dia memperkenalkan dirinya pagi ini, bukankah dia mengatakan bahwa kekuatan jiwanya berada di peringkat 18? Dia sudah menghabiskan uangnya, jawab Tang Wulin tanpa berpikir. Setelah itu, dia dengan penuh semangat berbalik ke arah Yun Xiao dan bertanya, waktu makan malam belum berakhir, kan? Yun Xiao menatapnya sejenak. Belum. Tapi itu akan segera ditutup. Pada saat berikutnya, dia melihat Tang Wulin berlari seperti angin, menghilang dalam sekejap dan tidak meninggalkan jejak. Hei, kamu kalah lagi. Zhou Zhangqi bertanya pada Xie. Xie dengan tajam memelototinya. Aku hanya ceroboh. Itu saja. Saya pasti akan menang lain kali. Dia mengatakan ini ketika dia berjuang untuk duduk di tempat tidurnya. Dengan wajahnya seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan perawatan? Aku tidak ingin memiliki bekas luka. Aku tidak ingin memiliki bekas luka. Aku tidak ingin memiliki bekas luka. Dia mengulangi kalimat ini 3 kali pada dirinya sendiri. Ketika Tang Wulin tiba di jendela ketiga dan memesan semangkuk mie ke-16. Seorang pekerja ruang makan tidak bisa tidak bertanya. Murid kecil, mungkinkah Anda tidak ingin orang lain melihat Anda makan begitu banyak? Sehingga Anda datang sangat terlambat malam ini. Kami baru saja akan selesai bekerja. Tang Wulin dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Maaf Paman Masak, saya datang terlambat hari ini. Saya tidak akan terlalu terlambat di masa depan. Saya hanya akan makan semangkuk mie terakhir ini dan saya akan selesai. Si juru masak tertawa. Tidak apa-apa jika kamu makan sebanyak yang kamu mau. Jendela ketiga akademi gratis dan tidak terbatas.
Itu hanya pertanyaan tentang berapa banyak lagi yang bisa kamu makan. Tang Wulin mengusap perutnya. Dia belum makan siang. Jadi dia sangat lapar malam ini. Aku masih bisa makan lebih banyak. Si juru masak berkata, bagus kalau kamu datang terlambat. Jendela kedua masih memiliki beberapa sisa makanan. Tidak ada yang akan membelinya. Jadi saya hanya akan memberikannya kepada Anda. Kalau tidak, makanan akan sia-sia. Setengah panci daging rebus ditambahkan ke panci mie. Kemudian diberikan kepada Tang Wulin. Tang Wulin tidak sabar untuk memakannya. Dia dengan cepat berterima kasih kepada si juru masak dan mulai sering meraih dirinya sendiri. Daging yang tidak dikenal di rebusan dari jendela kedua sangat kenyal. Dengan rasa yang biasa. Tetapi perutnya terasa nyaman dan hangat setelah dia selesai makan. Dia telah menggunakan banyak kekuatan hari ini. Tetapi dengan makanan ini, sebagian dari kekuatannya telah dipulihkan. Jadi jendela kedua sebenarnya sangat bagus. Saya bertanya-tanya bagaimana jendelanya. Tang Wulin menelan ludahnya saat dia melirik jendela pertama. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya dan menggelengkan kepalanya. Makanan jendela pertama bukanlah sesuatu yang bisa dia makan. Setelah dia mendapatkan beberapa pekerjaan dari Asosiasi Pandai Besi di masa depan, dia akan melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Hanya saja, dia harus menyimpan sejumlah uang untuk membeli jiwa roh lain di masa depan juga. 1 juta koin federal bisa membeli jiwa roh kuning 100 tahun. Itulah tujuannya. Setelah mendapatkan 10.000 koin di Asosiasi Pandai Besi, Tang Wulin telah mengarahkan perhatiannya pada jiwa roh 100 tahun. Xie tidak ada di sana ketika dia kembali ke kamar asramanya. Tetapi Tang Wulin tidak terlalu peduli padanya. Meskipun pria itu sombong dan tidak terkendali, dia tidak berlebihan. Serangan terakhir Xie kepadanya pada hari itu dilakukan dengan pegangan belati. Jelas menunjukkan pengekangannya. Meskipun Yun Xiao sudah bermeditasi, Zhou Zhangqi belum memulai. Ketika dia melihat Tang Wulin kembali, dia segera mengangkat kepalanya dari tempat tidurnya dan bertanya, Tang Wulin, apakah Xie benar-benar seorang master jiwa peringkat 18? Bagaimana Anda mengalahkannya? Zhou Zhangqi semakin ingin tahu tentang Tang Wulin, yang bahkan lebih kuat darinya. Tang Wulin memiliki ekspresi tidak berdaya. Sebenarnya, aku juga tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan bahwa sisik emas muncul di lengannya? Setelah pingsan dan bangun, tubuhnya sudah kembali normal dan tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa membuat sisik-sisik itu muncul kembali. Dia hanya samar-samar ingat bahwa ada gelombang panas di dalam tubuhnya sebelum sisik muncul di lengannya, mengisinya dengan kekuatan mengamuk. Kesadarannya agak kabur pada saat itu, dan dia belum bisa menahan perasaan di tubuhnya. Suasana tirani bahkan telah menghampirinya saat itu. Jika tekadnya tidak begitu tegas, dia takut dia akan membahayakan orang lain. Tapi pada akhirnya, apa timbangan emas itu? Mungkinkah mereka benar-benar karena varian jiwa bela dirinya? Atau mungkinkah rumput ular kecilnya, Gold Light, sebenarnya bukan jiwa roh sampah, tetapi sebenarnya keberadaan yang mustahil? Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa melihat Gold Light begitu gagah. Bagian bawah masalahnya adalah ini, apa yang menyebabkan timbangan emas itu muncul? Apakah mereka hanya akan muncul ketika dia dilukai? Tang Wulin mengambil jarum jahit dari barang-barang pribadinya dan menusuk dirinya sendiri. Betapa menyakitkan. Setetes darah mengalir keluar, disertai dengan perasaan menyengat yang intens. Tapi tetap saja tidak ada. Sisik emas tidak muncul. Dia agak takut sakit. Jadi mungkinkah tusukan ini terlalu kecil? Dia mencobanya lagi, tapi tetap saja tidak ada. Itu masih sia-sia. Aku akan mencoba bermeditasi kalau begitu. Benar-benar fokus pada meditasi. Tang Wulin mulai mengedarkan kekuatan jiwanya sambil mencari panas yang aneh. Dia hanya mempelajari teknik meditasi yang paling dasar, sehingga jalur kekuatan jiwanya sangat sederhana. Segera setelah itu, dia selesai mengedarkan kekuatan jiwanya. Tetapi masih tidak dapat menemukan apapun. Semuanya sama seperti biasanya. Sama sekali tidak ada penyimpangan dalam kultivasinya. Ini benar-benar aneh.
Tang Wulin memanggil Gold Light dan memeriksanya. Namun, tidak peduli berapa banyak dia melihatnya, energi bergelombang yang berasal dari orang ini tidak akan bisa memberinya kekuatan tirani seperti itu. Dini hari, ketika Tang Wulin menyelesaikan meditasinya, dia melihat ke seberang ruangan dan melihat bahwa Xie Xie juga sedang bermeditasi. Dia telah kembali pada waktu yang tidak diketahui dan pembengkakan wajahnya telah turun banyak. Hanya kulitnya yang sama buruknya dengan sebelumnya. Tang Wulin tidak tahu apakah itu karena Xie Xie telah dipukuli lagi, atau karena dia marah. Tidak ada yang akan senang setelah membayar pemukulan. Bab 50 kelas pertama. Ayo bertempur lagi. Xie Xie mengulangi untuk kesekian kalinya saat dia bergegas mengejar Tang Wulin. Tang Wulin mengabaikan panggilan Xie Xie dan langsung menuju ruang makan. Aku tidak dalam kondisi terbaik kemarin. Jika kamu tidak bertarung denganku, jangan berpikir bahwa aku tidak akan mengungkapkan rahasiamu. Xie Xie mengancam. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Tang Wulin menjawab ancamannya dengan acuh tak acuh. Apa yang harus dia takuti jika dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang timbangan emas? Kamu, jangan ganggu waktu makanku, kata Tang Wulin kepada Xie Xie seolah dia mengusir lalat. Dan dengan mudah memindahkannya ke samping saat dia menuju ke jendela ketiga. Hei, ayo lawan aku. Aku akan mentraktirmu makan dari jendela pertama. Sebuah ide muncul di benak Xie Xie ketika dia berteriak ke arah punggung Tang Wulin. Tang Wulin, yang awalnya menuju ke jendela ketiga, tiba-tiba kembali ke sisi Xie Xie. Seolah-olah punggungnya terikat pada seutas tali dan telah ditarik ke belakang. Apakah kamu serius? Dia masih mengidam makanan dari jendela pertama. Setelah mencicipi makanan dari jendela kedua sehari sebelumnya, dia bisa merasakan perbedaan signifikan yang dibuat oleh makanan bergizi untuk tubuhnya. Dia merasa lebih nyaman saat bangun pagi ini. Dia bisa merasakannya di seluruh tubuhnya. Seolah-olah setiap inci ototnya telah direvitalisasi. Tentu saja. Xie Xie menjawab balik dengan bangga. Sampai aku sudah cukup. Sepasang mata besar Tang Wulin cerah. Sebanyak yang kamu bisa makan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Anda memiliki selera makan yang besar? Tunjukkan pada saya kemampuan Anda. Aku akan membiarkanmu makan sampai kamu tidak bisa mengambil makanan lagi. Bibir Xie Xie tersenyum lebar ketika dia berbicara. Berurusan. Setengah jam kemudian, Xie Xie sudah mulai menyesali janjinya. Apakah kamu bahkan manusia? Anda sudah makan 30 telur penyu Phoenix. Dan Anda masih punya ruang untuk lebih banyak. Makan dari jendela kedua berharga 300 koin federasi. Dan makan dari jendela pertama bisa berharga hingga 1000 koin federasi. Tang Wulin tidak mengetahui biaya-biaya ini. Dan sudah menghabiskan setidaknya 15 kali makan. Tapi sepertinya dia belum kenyang. Kalau begitu, mari kita lupakan saja ini. Saya akan berhenti makan. Tang Wulin merasa sedikit malu. Dia tidak tahu berapa harga satu hidangan saja. Tetapi dengan jumlah yang dia konsumsi, itu pasti tidak murah. Melihat bahwa Tang Wulin bergerak menuju jendela ketiga, Xie Xie bergegas maju untuk meraihnya dan menjawab dengan keras. Makan. Kenapa kamu berhenti? Anda sudah menghina tubuh saya. Saya tidak akan membiarkan Anda menghina karakter saya juga. Saya akan menepati janji saya. Makan dari jendela pertama memberi Tang Wulin perasaan yang sangat berbeda. Dia belum pernah mencicipi sesuatu yang sedingin ini. Makanan dari jendela kedua, meskipun bergizi, terasa hambar. Namun, makanan dari jendela pertama ini benar-benar berbeda. Bahkan ketika mengenyampingkan rasanya yang luar biasa. Saat Tang Wulin mengkonsumsi makanan, itu menghangatkan seluruh perutnya dan mengisinya dengan perasaan yang sangat nyaman. Kehangatan dari makanan mengalir ke seluruh anggota badan dan tulangnya. Panas memancar dari tubuh Tang Wulin. Rasanya seolah ada gelombang energi yang bergetar lembut di dalam dirinya. Tang Wulin akhirnya berhenti di makanannya yang ke-22. Kenyang. Terima kasih. Xie Xie memutar matanya. Apa? Apakah kamu kenyang? Tang Wulin tersenyum. Saya lupa bahwa nama Anda Xie Xie 1. Aku berterima kasih padamu. Setelah memahami apa yang dimaksud Tang Wulin, Xie Xie Kuli menjawab, ingat janji Anda kepada saya. Meskipun ia kaya,
Xie hanya memiliki begitu banyak uang saku. Dan total harga porsi Tang Wulin membuatnya sedikit ngeri. Jumlah untuk perbaikan pada hari sebelumnya berjumlah sekitar 20.000 koin. Di atas 20.000 hari ini, berjumlah sekitar 40.000 koin. Yang terburuk, dia tidak yakin apakah dia membeli pemukulan lain atau tidak. Hari ini, Wu Zhangkong mengenakan celana panjang berwarna abu-abu, hitam dan putih, bersama dengan kemeja putih. Gaya pakaiannya sederhana, tapi itu menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Dengan hanya berdiri, tubuhnya mengeluarkan ledakan udara dingin, membungkam kelas dengan efektif. Tang Wulin memakai ekspresi paling puas. Sebenarnya terlihat santai, dengan perutnya yang penuh kebaikan dari jendela pertama. Bagaimana mungkin dia tidak? Semburan kehangatan perlahan-lahan menggerakkan kekuatan jiwa di dalam dirinya. Memang benar bahwa makanan yang baik dan bergizi dapat meningkatkan kualitas tubuh dan dapat mempersingkat kecepatan kultivasi seseorang. Hari ini secara resmi menandai dimulainya kelasmu. Sebagian besar pelajaran Anda akan diajarkan oleh saya. Berdiri. Wu Zhangkong berbicara dengan sikap dingin. Seluruh kelas dengan cepat melompat berdiri. Ikut aku. Wu Zhangkong memasukkan kedua tangannya ke sakunya dan berjalan keluar dari ruang kelas. Diikuti oleh para siswa. Menjadi baru dalam hal ini, mereka tidak memiliki konsep antrian, yang membuatnya tampak berantakan. Namun, tidak ada yang berani berbicara dengan keras di depan dewa sombong ini dan auranya yang kuat. Wu Zhangkong membawa rombongan siswa ke lapangan, berbaris berpasangan, dan berdiri dengan benar. Tang Wulin adalah yang tertinggi di kelasnya. Setelah Zhou Zhangqi, keempat teman sekamar itu sekali lagi berdiri bersama. Baik Tang Wulin dan Zhou Zhangqi membentuk satu file. Dengan Yun Xiao dan Xie di samping mereka, Wu Zhangkong berbicara dalam-dalam. Untuk pelajaran pertama hari ini, Anda akan menunjukkan kepada saya kemampuan Anda. Setelah itu, Anda akan melanjutkan ke pertempuran yang sebenarnya. Saya akan menjadi hakim. Eliminasi akan terjadi setelah satu kerugian. Tunjukkan warna asli Anda. Seorang gadis mengangkat tangannya. Guru Wu, saya seorang guru jiwa alat. Apakah saya harus bergabung dalam pertempuran yang sebenarnya? Wu Zhangkong menjawab siswa dengan dingin. Di medan perang, apakah musuhmu akan menghindarkanmu jika kamu memberitahu mereka bahwa kamu adalah guru jiwa alat? Kelompok pertama, persiapkan dirimu. Kita akan mulai dari akhir ini. Dia menunjuk ke arah Tang Wulin dan Zhou Zhangqi. Bertentangan dengan mengalami kecemasan yang dirasakan sebagian besar siswa, Zhou Zhangqi menjadi bersemangat hampir seketika. Dia tidak bisa menerima telah ditendang keluar jendela oleh Tang Wulin. Tetapi setelah menyaksikan Tang Wulin mengalahkan Xie setelah hanya 2 serangan, keinginannya untuk bertarung telah padam ketika direktur memberi perintah untuk berhenti bertarung. Itu bagus. Ayo bersaing dengan kekuatan kita. Saya tidak percaya kekuatan Anda akan lebih besar dari saya. Mata Zhou Zhangqi menyala saat dia mengarahkan kata-katanya pada Tang Wulin. Tang Wulin tetap diam. Wu Zhangkong memerintahkan siswa untuk membentuk lingkaran di sekitar duo yang bersaing. Kamu bisa mulai. Tidak ada aturan tentang bagaimana Anda dapat mengalahkan lawan Anda. Wu Zhangkong menunjukkan dengan jelas. Tetapi kata-katanya diarahkan ke seluruh tubuh siswa juga. Zhou Zhangqi meraung keras. Mata terbelalak. Cincin jiwanya muncul sebagai lingkaran putih di bawah kakinya. Sinar cahaya langsung mengalir ke atas, mengikuti kontur tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar tumbuh dalam ukuran, terutama otot-otot di kedua lengannya, yang terlihat membengkak di bawah seragam sekolahnya. Monyet kecil berwarna coklat muncul di bahunya. Tampaknya itu adalah roh arwahnya. Jiwa arwah 10 tahun. Keterampilan jiwa pertama. Power Amplification. Zhou Zhangqi mengambil langkah besar ke arah Tang Wulin. Menghasilkan suara, dong-dong, gemuruh ketika dia berhenti di kedua kakinya. Sebagai pertandingan dengan tubuh besarnya, ada kekuatan agresifnya. Beberapa langkah panjang membawanya ke sisi Tang Wulin. Dengan kedua tangannya terentang ke arah Tang Wulin. Dia mengarahkan kedua bahu Tang Wulin sekaligus. Tang Wulin menembak kedua tinjunya pada saat yang sama, mengarah ke kedua tangan Zhou Zhangqi. Peng, deng, deng, deng.
Zhou Zhangqi yang dibangun besar-besaran dipaksa mundur 3 langkah sebelum ia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Dengan langkah besar ke depan, Tang Wulin melemparkan pukulan ke arah Zhou Zhangqi. Untuk melawan pukulan Tang Wulin, Zhou Zhangqi mengertakkan gigi dan memaksa semua kekuatan di dalam tubuhnya ke dalam pukulan yang diarahkan pada Tang Wulin. 1. Terima kasih dilafalkan sebagai xie xie dalam bahasa Cina. Bersambung.